Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hartalia, kelas B sore semester 6, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Pontianak. Ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sastra Anak dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Saptiana Sulasri Magister Pendidikan. Dalam video ini saya akan mengapresiasikan sebuah sastra anak yaitu fabel. Nah, cerita fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Cerita fabel juga sering disebut sebagai cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Sekarang saya akan membacakan cerita fabel yang berjudul Katak dan Ular Piton. Di sebuah danau, hiduplah dua binatang bernama katak dan ular air. Katak tersebut melompat-lompat di sekitar danau karena ia termasuk hewan yang suka ingin cari tahu. Katak tersebut ingin mencari kegiatan baru dengan cara berpetualang di sekitar danau. Dengan senangnya, sang katak melompat-lompat menjauhi danau. Ia pun terkejut karena ada di semak-semak yang bergoyang. Ternyata di balik semak-semak tersebut muncullah ular piton. Katak pun kaget dan berusaha menjauhi ular piton. Kemudian ia berusaha kembali ke danau lagi. Sebelum katak menjauhi ular, ternyata si piton menyadari keberadaan katak. Ular tersebut berusaha mendekati katak dan merayap dengan cepat. Setelah ular dekat dengan katak, ia segera mengangkat kepalanya dengan tinggi dan berkata, "Hai katak gemuk, apa yang kau lakukan di hutan ini?" Katak tersebut takut dengan ular yang berusaha untuk menjauh. Sang ular pun berkata bahwa ia tidak akan memakan katak karena ia sudah memakan kelinci kecil. Kemudian sang katak berkata, "Aku ingin berpetualang dan mencari kegiatan baru." Sang ular menawarkan petualangan yang seru dan katak pun mau. Apabila katak ingin mencoba petualangan baru, ia harus menjelajah hutan sendirian. Katak pun belum pernah menelusuri sekitar hutan karena ia takut dimangsa hewan-hewan buas. Sang ular menawarkan bantuan untuk menemani katak menjelajahi hutan. Ia berkata, "Hai katak, carilah tali dan ikatkan pada ekorku." Sang katak pun bertanya, "Untuk apa tali tersebut?" Tali tersebut untuk menjaga agar katak tidak tertinggal jauh ketika di hutan. Jadi ia tetap aman bersama ular. Katak tersebut tidak berpikir panjang dan menerima tawaran ular. Katak pun mencari tali dan mengikat perutnya dengan ekor sang ular. Setelah itu mereka berjalan menjajah hutan. Sampai di tengah hutan, sang ular memiliki niat buruk. Ia ingin berusaha membelit katak. Ular tersebut berusaha membelit katak, namun tubuh katak disambar oleh elang dan digelantungkan di udara. Elang tadi menyadari bahwa ia juga menangkap piton karena ekornya terikat dengan katak. Itu tadi cerita fabel tentang si katak dan ular piton. Dalam fabel terdapat unsur-unsur intrinsik, salah satunya tema, tokoh penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Nah, dari tema dari fabel si katak dan ular piton yaitu temanya pengalaman hidup, tokoh penokohan yaitu yang pertama katak, baik hati dan lugu. Yang kedua itu ular piton, jahat dan licik. Yang ketiga itu elang, itu baik hati dan penolong. Latar itu dibagi dua yaitu latar tempat dan waktu. Latar tempat dalam fabel yaitu danau dan hutan. Latar waktu yaitu siang hari. Alur yang digunakan yaitu alur maju. Sudut pandang yang digunakan dalam fabel yaitu sudut pandang orang ketiga. Nah, yang terakhir ada amanat. Amanat fabel ini sangat menarik dan mudah dipahami. Dan cerita ini memiliki amanat yang baik karena dari cerita tersebut kita dapat mempelajari bahwa kita harus menjauhi niat buruk orang lain terhadap diri kita sendiri karena dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Sekian apresiasi saya tentang fabel ular piton dan katak. Saya ucapkan terima kasih.